Hai, selamat datang kembali di channel Dewi Gadget. I'm sorry guys, saya baru sempat upload video karena ada beberapa urusan yang perlu saya selesaikan. Dan di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan Mi 11 Lite yang versi 5G NA atau New Edition. Ini adalah Mi 11 Lite yang tidak resmi di Indonesia ya. Saya akan menceritakan pengalaman saya baik itu plus atau minusnya menggunakan HP ini. Dan nanti di akhir videonya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian lontarkan di kolom komunitas yang sudah saya buat ya. So tanpa berlama-lama kita mulai videonya. Kekuatan utama dari Mi 11 Lite 5G NA ini yang pertama adalah dari segi chipsetnya. Menggunakan Snapdragon 778 5G, RAM 8GB dan internal storage-nya 128GB yang saya review ini. Baterainya 4250 mAh. Dari skor Antutunya kalian bisa melihat ini 500 ribuan. Kalau kita mengukur dari skor Antutunya dari Geekbench 5-nya juga, Snapdragon 778 5G ini bisa melampaui Snapdragon 855 ya, dan hampir mendekati Snapdragon 865, which is one of the best Snapdragon yang pernah diproduksi oleh Qualcomm. Ini untuk multitasking jelas tidak ada kendala sama sekali ya dengan RAM 8GB. Saya tidak pernah merasakan lag sama sekali selama penggunaan 2-3 minggu ini. Lalu untuk bermain game, surprisingly Genshin Impact bisa dilibas dengan cukup bagus. Di highest 60 fps masih acceptable. Tapi kalau kalian pengen memaksimalkan experience-nya, ada pilihan performance mode, kalian bisa aktifkan. Tapi memang best settingnya itu di medium 60 fps. Jadi untuk performa gaming dan multitaskingnya no question. Kemudian untuk performa baterainya, meskipun ini hanya 4250 mAh, bisa dibilang dengan teknologi yang baru, fabrikasinya 6 nanometer, lebih efisien ya. Saya mengetes 3 skenario menggunakan HP ini. Yang pertama untuk nonton YouTube selama 30 menit dengan brightness 50% dan volume 50% hanya berkurang 2% saja. Lalu untuk bermain Genshin Impact itu selama 30 menit di settingan low 60 fps. Saya hampir nggak percaya, ini berkurang sekitar 8% saja. Jadi bisa dibilang Mi 11 Lite 5G NA ini jika dibandingkan dengan versi reguler, meskipun kapasitasnya sama, tapi ada efisiensi daya dari chipsetnya itu sendiri karena sudah mendukung 6 nanometer. Kemudian aspek selanjutnya yang begitu menarik dari Mi 11 Lite 5G NA ini adalah dari sektor desainnya. Jelas ini sama dengan versi regulernya ya, dari tipisnya, dari bahasa desainnya sama. Tapi untuk back covernya, finishingnya itu sekarang untuk warna hitam. Ini menggunakan finishing matte ya, sehingga ini jauh lebih persis dibandingkan dengan seri Mi 11, seri flagshipnya. Sehingga jelas fingerprint magnetnya itu jauh lebih berkurang dibandingkan yang versi regulernya. Kemudian yang selanjutnya, untuk softwarenya Mi 11 Lite 5G NA ini sudah mendapatkan MIUI 13, kemarin baru saya update, ternyata sudah ada, dan Android-nya itu versi 12. Kalau kalian penasaran dengan perbedaan antara MIUI 12.5 dan MIUI 13, YouTuber Cupu teman saya sudah membuat perbedaannya, kalian bisa cek di sini. Kemudian untuk fitur-fiturnya ini cukup lengkap ya, ada air blaster di bagian atasnya, lalu sudah stereo speaker, lalu untuk NFC-nya juga ada di sini. Dan fitur-fitur yang paling menarik di seri Mi, walaupun sekarang sudah dihapus ya Mi, ini kalau kalian melihat fitur-fitur kamera bawaannya ini jauh lebih lengkap ya, dan terkesan lebih eksklusif di seri Mi dibandingkan dengan seri Redmi. Kemudian yang selanjutnya untuk layarnya, dengan diagonal 6,55 inci dengan panel Super AMOLED berefresh rate 90Hz dan dukungan SDR10 Plus ya, bukan SDR10 biasa. Ini adalah versi penyempurnaan dari HP-HP menengah dari Xiaomi. Ini produksi warnanya sampai 1 miliar warna. Lalu pilihan dari color scheme-nya di settingan display-nya ini lebih lengkap dibandingkan dengan versi Redmi-nya. Dan ada beberapa fitur yang maksimal di Mi 11 Lite 5G NA ini maupun yang versi reguler, yaitu bisa memutar konten HDR dan resolusinya bisa sampai 4K ya, pilihan di YouTube-nya. Jadi dari segi layarnya ini bisa dibilang di atas rata-rata dibandingkan dengan HP menengah pada umumnya. Kemudian last but not least adalah dari sektor kameranya. Sama persis setupnya dengan yang versi reguler, yaitu 20 megapiksel di bagian depannya dan 3 setup kamera di bagian belakangnya. Untuk kamera depannya kalian bisa melihat sendiri hasilnya. Menurut saya sudah cukup bagus, walaupun untuk skin tone-nya agak di boost sedikit. Ini adalah 1080 30 fps-nya Mi 11 Lite 5G NA. Ini cukup stabil tapi tidak stabil di 60 fps saja. Ini masih sarungan sih. Jadi ini cuman selingan saja. 1080 60 fps nya tidak
berjalan sestabil di 30 fps ya, tapi agak sedikit luas nggak sih menurut kalian? Bagaimana nih? Kemudian yang selanjutnya dari kamera belakangnya, untuk overall hasil kameranya ini cukup bagus ya, dan bisa dibilang ini di atas rata-rata kamera HP mid-range pada umumnya. Kalian bisa melihat di sini dynamic range-nya terbilang luas, apalagi kalau kalian tahu bagaimana cara menggunakan SDR di HP-HP Xiaomi. Ngomongin soal skin tone, ini termasuk selera. Menurut saya pribadi cukup natural meskipun agak di-boost di bagian skin tone-nya. Untuk ultrawide-nya menurut saya ini rata-rata di 8 megapiksel. Jelas ada beberapa shifting color yang saya rasakan, tapi untuk pencahayaan yang melimpah sudah cukup bagus. Kemudian untuk hasil makronya ini bukan kaleng-kaleng, dan untuk night mode-nya cukup bagus juga, apalagi di lensa ultrawide-nya seri Mi 11 Lite meskipun yang reguler itu juga sudah mendukung night mode. Untuk sektor videonya patut diperhitungkan Mi 11 Lite 5G NE. Semua resolusinya stabil dari lensa utama dan lensa ultrawide, kalian bisa melihat sendiri, dan kualitasnya bisa diperhitungkan. Meskipun tidak ada OIS, AIS-nya bisa sangat maksimal. Dan ini untuk 1080 30 fps-nya kita akan coba apakah bisa switch ke ultrawide-nya. Oh bisa, kita bisa switch ke ultrawide atau bahkan ke digital zoom-nya bisa sampai berapa nih? 10 kali, oh 6 kali. Ini adalah 4K 30 fps di kamera utamanya. Saya pernah bilang bahwa Mi 11 Lite itu lebih stabil dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro. Tidak terkecuali yang versi New Edition ini juga stabil banget ya 4K-nya di 30 fps. Kalau untuk ultrawide-nya masih juga stabil banget, tapi memang karena ini 8 megapiksel itu belum bisa mendukung 4K untuk ultrawide-nya. Kesimpulan singkatnya, Mi 11 Lite 5G ini tidak hanya upgrade dari segi chipsetnya, tapi juga dari desainnya yang menjadi versi penyempurnaan dari versi reguler Mi 11 Lite. Dengan harga kalau di Malaysia di sekitaran 4 jutaan, ini adalah HP paling worth it dari Xiaomi ya, apalagi ini adalah seri Mi. Tapi yang memang membuat deal breaker dari Mi 11 Lite 5G ini tidak resmi di Indonesia. Langsung saja kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang kalian lontarkan di kolom komunitas. Tentunya tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Yang pertama adalah dari MySlash. Apa HP-nya cepat panas karena bodinya tipis? Ini memang sama dengan Mi 11 Lite reguler dari segi desainnya dan ketipisannya. Namun dari penyebaran panasnya, mungkin karena Snapdragon 778-nya ya yang cukup adem, sehingga menurut saya tidak bisa saya bilang ini HP panas. Hanya Genshin Impact pun itu hanya di kisaran 42 derajat. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Muhammad Bimo Agung Kristiono. Ada OIS-nya nggak bang? Ini tidak ada OIS-nya, tapi ada AIS-nya. Dan di 4K 30 fps-nya, AIS-nya bekerja dengan sangat baik. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Fatul Anam. Bug apa saja yang sering muncul bang? Tidak ada bug yang berarti yang saya rasakan, tapi memang MIUI itu bukan yang paling smooth ya. Apalagi di beberapa aplikasi 90 Hz-nya itu tidak semua aplikasi bisa berjalan dengan maksimal, tapi itu bukan hal yang deal breaker. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau mau beli di mana bang? Jadi saya sudah pernah membahas, pada saat itu saya membelinya di Malaysia dan kebetulan ada beberapa HP yang saya bawa ke sini, bisa sampai 3 HP ya Mi 11 Lite 5G ini. Karena semenariknya HP ini saya jual di Tokopedia saya, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Tapi terbatas ya, ada 2 yang sudah terjual, kurang 1 produk lagi yang belum saya post lagi. Jadi kalian tunggu di Tokopedia saya. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Muhammad Rizky Maulana. Xiaomi kenapa nggak bisa baca pasar? Kenapa nih HP nggak masuk Indo? Padahal dengan segala kemampuannya, terutama chipsetnya pasti bisa bersaing. Ya bisa dibilang ini salah satu blunder dari Xiaomi tidak memasukkan Mi 11 Lite 5G NE. Yang versi reguler saja bisa dibilang cukup langka ya. Di beberapa daerah ada beberapa komen yang tidak tersedia di daerah saya bang. Ya memang secara offline cukup sulit mencari yang versi reguler, apalagi yang versi 5G NE ini. Kemudian dari Aziz, mending ngambil Mi 11 Lite 5G apa Mi Pad 5? Ini sebenarnya pertanyaan yang kamu bisa jawab sendiri, dimana itu tergantung kebutuhanmu. Kalau kamu sudah memiliki HP yang bisa terakomodir kebutuhanmu, ya ambil tablet saja. Tapi kalau kamu belum memiliki HP yang cukup mumpuni, ya ambil HP terlebih dahulu, karena kebutuhan HP itu lebih
lebih primer dibandingkan dengan kebutuhan tablet. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Denny Kulon. Untuk record akustik, apakah hasil suaranya bagus dan jernih? Kemudian yang selanjutnya adalah dari Muhammad Giri Prihandaru. Kalau lihat sekilas hasil fotonya kayak Poco X3 NFC ya. Coba compare hasil kameranya. Ini hasilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Wahyu Setiawan. Kira-kira masuk Indo nggak? Nggak masuk Indo, unfortunately. Which one better Mi 11 Lite 5G ini atau Galaxy A52 2S? Kalau kita lihat dari garansinya, A52 2S itu resmi di Indonesia dan sekarang harganya di 5 jutaan. Itu nice spot banget. Bahkan A52 2S lebih worth it dibandingkan dengan A53 dari segi chipsetnya. Kalau dibandingkan dengan Mi 11 Lite 5G NA, dari segi apanya dulu nih? Kalau kalian tanya dari segi performanya ya kurang lebih sama, tapi dari segi videonya saya memegang di Mi 11 Lite karena 4K 30 fps-nya cukup stabil, tapi dari segi fotonya untuk point and shoot masih menang di Samsung Galaxy A52 2S. Ini yang selanjutnya dari Ahmad Sahalahuddin Azhar. Kalau cuma ganti jeroan mesin, harusnya ada masalah di tombol power yang mendem kalau sering dipakai. Coba tes semingguan buka tutup lock screen pakai tombol bang. Saya sudah menggunakan HP ini kurang lebih 2-3 minggu. Memang tidak ada kendala sama sekali di bagian power buttonnya, tidak mendelep ya. Mungkin pertanyaan ini muncul karena memang ada kasus yang serupa yang timbul. Salah satu akal saya adalah lock screen-nya. Kalau kalian males menggunakan power button-nya, itu kalian install saja lock screen. Jadi kalian tinggal pencet saja di bagian layarnya, itu mati sendiri. Karena di bagian power button-nya kalian sentuh saja, tidak usah ditekan, itu sudah terbuka. Alright, itu tadi ada pertanyaan dari kalian di kolom komunitas. Semoga bisa terjawab semua, meskipun tidak semua pertanyaan saya jawab. Alright, HP ini saya akan versuskan dengan Redmi Note 11 Pro 5G. Stay tune di channel Dio Gadget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.